Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel Guru Jagoan. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu di program ATM, amati, tiru, modifikasi. Pada kesempatan kali ini kita akan membuat sebuah flyer, ya, sebuah flyer duplikat atau menjiplak dari sebuah desain yang ada. Pertama-tama silahkan teman-teman download terlebih dahulu bahan-bahan yang kita butuhkan, dan semuanya sudah kita sediakan melalui kolom deskripsi. Silahkan teman-teman lihat kemudian download. Jika sudah, teman-teman silahkan diekstrak, klik kanan kemudian ekstrak here. Oke, nah ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Di sini ada contoh flyer, kemudian di sini ada icon, ini juga, kemudian ini adalah gambar. Ini adalah bahan-bahan yang kita gunakan. Jika sudah, teman-teman silahkan buka aplikasi CorelDRAW. Di sini kita menggunakan CorelDRAW X7. Bagi yang menggunakan versi di bawahnya, silahkan menyesuaikan, ya. Bagi yang menggunakan versi di atasnya, tentu fitur-fiturnya, kemudian tools-toolsnya juga tidak jauh berbeda. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita masukkan untuk contoh gambar ini ke dalam CorelDRAW. Kita drag seperti ini, baru kita lepaskan. Kemudian berikutnya kita lakukan di sini lock object, ya. Kita lock ini kita taruh di tengah dulu, ya. Kita taruh di tengah dulu. Caranya tekan tombol P seperti ini. Kemudian kita lock, klik kanan, lock object, ya, supaya apa? Ketika digeser seperti ini dia tidak bergerak. Oke, jika sudah teman-teman semuanya, diklik di sini di bagian rectangle tool, ya, atau F6, kemudian kita buat kotak seperti ini. Oke, kira-kira sudah ini, ya, sudah sesuai. Jika ingin misalkan sama persis gitu diatur panjang lebar juga ada masalah, ya, seperti ini. Tapi pada dasarnya di sini tujuannya adalah untuk melenturkan tangan, ya, untuk membiasakan tangan kita supaya nanti tidak kaku dan mengetahui tools apa saja yang digunakan untuk membuat flyer tersebut. Oke, berikutnya kita akan membuat di sini kotak begitu sampai di sini. Kemudian kita pilih objek, kemudian convert to curve atau shortcutnya Ctrl key. Oke, berikutnya dipilih di sini shape tool seperti ini, lalu ini dibuang, diklik, double klik, ya. Di sini double klik seperti ini. Nah, ini kita geser seperti ini, dan ini juga kita geser ke atas, ya, sampai lurus, ya, seperti ini. Oke, jika sudah, jangan lupa tekan pick tool untuk mengakhiri proses, ya, mengakhiri perintah. Kemudian di sini kita buat lingkaran seperti ini. Untuk membuat lingkaran ini presisi, tidak lonjong seperti ini, teman-teman bisa menekan tombol kontrol seperti ini. Oke, kemudian pick tool untuk mengakhiri proses, kita taruh di sini yang besar, ya, kita sesuaikan seperti ini. Oke, kira-kira sudah sama. Kemudian tekan shift, kemudian arahkan ke pojok, kita kecilkan. Kita klik kanan sebelum dilepas, ya. Ya, seperti ini, sehingga terjadi penduplikatan, ya, seperti ini. Oke, jika sudah, teman-teman silahkan di copy saja. Ini di copy, taruh di bawah di sini, kemudian kita kecilkan lagi. Untuk mengecilkan seperti itu, teman-teman bisa menggunakan mengkombinasikan dengan tombol shift, ya, yang ditekan secara bersamaan ketika mengecilkan, sehingga nanti kanan kiri langsung mengecil sendiri. Oke, jika sudah, sekarang kita potong. Karena di sini masih lurus, ya. Di sini kita potong. Kita gunakan yang besar ini saja. Yang besar ini kita besarkan lagi seperti ini sambil menekan shift, ya, seperti ini. Kemudian klik kanan sebelum dilepaskan. Kemudian kita ini pastikan sudah terseleksi yang besar, kemudian tekan shift, lalu diklik segitiganya, klik, baru tekan trim, ya, pilih yang trim, ya, seperti ini. Kemudian kita hapus yang lingkaran besar, ya, sehingga di sini akan terpotong, gitu, ya. Silahkan teman-teman dilakukan demikian juga pada yang kecil, kira-kira seperti ini. Kemudian shift, tekan yang segitiganya, kemudian pilih trim, ya, seperti itu. Oke, berikutnya di sini ada kotak berwarna hijau.
Oke, kemudian di sini ada lingkaran lagi ya, kita buat lingkarannya seperti ini. Oke, sudah. Masih sama ya cara memotongnya, tapi kalau ini bukan dipotong tetapi kita buat objek baru terhadap objek yang beririsan ya. Caranya tekan yang lingkaran, kemudian tekan yang kotak besar, kemudian pilih intersect, bukan trim. Kemudian kita hapus ini, jadi ada objek baru. Oke. Berikutnya di sini kita buat lingkaran yang sebelah sini. Agak besar saja. Kemudian di sini disesuaikan. Oke. Oke, kira-kira seperti ini ya, nggak harus sama persis. Oke, jika sudah kita potong sekarang. Oke, kita potong dengan yang besar ini tadi. Tekan shift ya, klik yang lingkaran dulu, lingkaran yang barusan kita buat, kemudian tekan shift, kemudian tekan kotak yang besar, klik, baru tekan pilih menu intersect, kemudian yang lingkaran kita hapus. Kemudian kita kita hapus ya dengan lingkaran seperti ini. Oke, kemudian tekan shift, klik lingkaran yang ini, kemudian trim. Itu yaitu teknik memotong ya, teknik memotong. Jadi teman-teman di sini kita belajar memotong, jadi silahkan teman-teman diikuti. Jadi kita langsung praktek pada ini ya, membuat produk. Jadi teman-teman nanti harapannya bisa lebih tahu penggunaan toolsnya. Kemudian tekan shift, kemudian lingkaran lagi, kita potong, kemudian kita potong yang ini. Oke, kita potong lagi. Kita potong lagi. Nah, ini kuncinya adalah kita melatih keterampilan dalam pemotongan ya. Kemudian yang bawah di sini kita besarkan. Oke, cukup ya. Oke, saya rasa sudah sangat cukup nih teman-teman ya. Kita lihat di sini. Ya, sudah cukup, dan kita akan membuat aksesorisnya. Aksesorisnya mana? Di sini ya, di sini. Ini ada coret-coretan. Kita akan membuat coret-coretan ini. Di sini kita boleh menggunakan di sini ada banyak sekali untuk pen ya, ada freehand, ada polyline, pen, bezel dan seterusnya, bisa semuanya digunakan. Kita menggunakan yang pen saja ya. Nanti kita menggunakan yang bezel juga, apa namanya, freehand ya, sorry. Di sini, nah, teman-teman di sini melatih apa namanya, kelenturan tangan dalam menggunakan pen tool. Biasanya di sini yang belum terbiasa menggunakan biasanya agak kaku ya di sini, dan cepat pegel biasanya tangannya karena belum terbiasa. Dan kalau sudah terbiasa akan sangat mudah ya di sini. Makanya perlu belajar di program ATM ini. Yang pertama di sini kita hanya melatih keterampilan tangan saja ya. Jadi memang kita menjiplak-jiplak seperti ini tujuannya supaya tangan kita terbiasa menggunakan tools yang ada, dan kita jadi tahu di sini bagaimana cara membuat sebuah desain atau objek tertentu ya. Dengan ATM di bagian pertama ini memang kita akan menjiplak saja, kemudian bagaimana membuatnya, bagaimana memotongnya dan seterusnya.
termasuk bagaimana memanipulasi sebuah objek untuk mendapatkan apa yang kita inginkan misalkan. Oke, seperti ini teman-teman. Nah, jadi silahkan teman-teman dilakukan pada bagian yang lain, 1, 2, 3 ya, kemudian 4 ya, 4 di sini dan 5 yang ini. Oke ya, kemudian berikutnya nanti kita akan menggunakan freehand. Baik, di sini kami akan melakukan sangat cepat untuk mempersingkat waktu ya. Di sini kami akan menggunakan, dan teman-teman silahkan diikuti. Baik, di sini untuk penggunaan pen sudah selesai dan kami akan mencoba menggunakan freehand teman-teman. Ya, freehand. Freehand seperti kita menggunakan apa ya, semacam alat gambar manual seperti pensil, ballpoint. Jadi tangan kita tinggal digerakkan saja seperti ini, dan pastikan kembali kepada titik awalnya ya, karena kalau tidak bisa kita warnai ya. Jadi silahkan dicoba-coba menggunakan pen tool di sini. Meskipun hasilnya barangkali kalau kita bandingkan dengan penggunaan pen tentu berbeda ya. Karena pen freehand di sini tangan murni, jadi nanti akan banyak bengkok-bengkoknya. Baik, di sini untuk objeknya sudah jadi teman-teman. Seperti ini. Kita gandakan supaya kita terlihat. Baik, di sini sekarang proses berikutnya kita adalah pewarnaan. Pewarnaan di sini sangat mudah, kita menggunakan cukup dengan color eyedropper. Di sini cukup ditempelkan lalu kita tuangkan di sini. Ya, kemudian untuk menuangkan tinggal diklik seperti ini, lalu diklik seperti ini. Ini sangat mudah ya. Kemudian berikutnya untuk mengambil lagi kita boleh menekan menu ini lagi ya, color eyedropper. Di sini untuk mengambil lagi ya, untuk mengambil lagi di sini teman-teman boleh menggunakan shift ya, shift. Ntar kita ulangi ya, di sini ambil yang bawah, kemudian ini langsung ya, kalau sudah dari pick tool ini langsung tidak pakai shift ya, kecuali kalau seperti ini ya, kelihatan. Oke, di sini kita langsung ambil dari bawah, kemudian kita tuang di sini. Oke, berikutnya, dan di sini ada gradasi teman-teman ya, perpindahan warna. Di sini untuk gradasinya kita menggunakan di sini ada interactive fill atau shortcutnya pakai tombol G, kemudian kita tarik ke atas seperti ini. Oke, kemudian yang pengguna Corel 7 silahkan di klik tanda panah ke bawah, kemudian di sini ada color eyedropper, klik yang atas, klik, dan di sini sudah berubah. Ini hasilnya, dan kita tekan tombol G gitu ya, kita atur supaya lebih mirip lagi. Oke, sudah cukup. Di sini untuk bagian gambar kita kasih warna hitam saja ya. Untuk menyeleksi lebih dari satu, teman-teman bisa menggunakan tombol shift. Jadi diklik dulu satu objek, kemudian tekan shift, kemudian tekan objek yang lain. Kita kasih warna hitam. Oke, berikutnya di sini ada warna putih nih. Nah, di sini lingkaran berikutnya kasih warna putih 2. Oke.
Kemudian di sini aksesorisnya tadi yang baru kita gambar menggunakan freehand, kita kasih warna putih juga. Oke, kemudian di sini ada yang belum nih, yang ketinggalan. Ya, sini. Nah, di sini yang atas ini masih sama ya. Klik kiri dengan jari telunjuk. Nah, di sini bagian ini teman-teman, kita menggunakan apa tadi? Garis ya. Maka ketika kita klik menggunakan jari telunjuk tidak bisa. Maka kita harus kliknya dengan jari tengah, klik kanan namanya. Klik. Nah, seperti ini. Kemudian kita besarkan, kita kasih 1 misalkan. Kemudian di sini untuk tipe garisnya seperti ini. Kalau misalkan terlalu dekat, kita bisa kasih yang ini. Gitu ya. Kemudian di sini teman-teman di bagian pojok kiri pojok kanan bawah ya, double klik. Nah, di sini teman-teman bagian cornernya kita pilih yang round corner. Kemudian landscape-nya, kemudian kita kasih round cape. Oke, kemudian untuk behind fill, scale with object ini dicentang semuanya, tekan OK. Dan di sini terlihat terlalu dekat ya. Jika terlalu dekat kita kasih yang jarang. Jadi seperti itu cara membuatnya. Oke, di sini sudah cukup. Kemudian kita hilangkan apa namanya di sini garis tepi dengan cara klik kanan di non color seperti ini. Ya, jadi sudah tampak berbeda ya. Iya. Termasuk yang kotak besar. Oke. Ya, di sini sudah kelihatan, kita view kemudian full screen view. Ya, sudah sama ya. Dan kita akan melanjutkan, yaitu kita memasukkan konten di sini. Yang pertama kita masukkan gambar. Kita masukkan gambar di sini. Ada 1 2 3, langsung kita masukkan semuanya saja seperti ini. Kemudian kita pilih nih, kita sudah ada nih gambar yang besar, kemudian gambar yang kecil 2. Oke, nah sekarang teman-teman, cara memasukkannya kita menggunakan power clip ya. Bagi pengguna Corel 7 silahkan diikuti, sama cukup klik kanan kemudian power clip masukkan ke sini. Bagi pengguna Corel selain 7 ya, di bawahnya yaitu X6 dan seterusnya, kalau nggak salah di bitmap di efek kalau nggak salah ya, di efek di bagian di bawahnya add perspective ya, atau di objek ya, mungkin di objek ya. Silahkan, saya lupa ya, di sini sudah lama sekali tidak menggunakan versi di bawahnya. Kemudian untuk pengguna versi di atasnya silahkan disesuaikan ya. Kita menggunakan versi 7, klik kanan power clip inside, klik. Kemudian yang ini juga klik kanan power clip, klik. Oke, jika sudah teman-teman silahkan untuk mengeditnya, cukup diedit power clip seperti ini, kemudian dibesarkan gambarnya ya, seperti ini ya. Kemudian finish, tekan centang di sini stop editing content. Oke, sudah ya. Kemudian berikutnya ini juga sama, kita edit, kita besarkan. Untuk membesarkan seperti ini teman-teman bisa sambil menekan tombol shift. Kalau tidak maka akan jadinya seperti ini. Tapi kalau kita menekan tombol shift dia akan jadi seperti ini ya, bisa dilihat ya. Oke, sekarang kita besarkan, kemudian finish, kemudian kita edit lagi. Oke, ya ini hasilnya. Berikutnya di sini kita akan memberikan yang pertama dari pojok kanan atas ya. Di sini ada maps ya, ada maps di sini. Kita masukkan semuanya, kita masukkan satu-satu ya. Kalau semuanya nanti bingung. Maps dulu kita taruh di sini. Perhatikan teman-teman, di sini untuk height width-nya di sini masih terkunci, belum bisa dibesar kecilkan dari ukuran. Kita hanya bisa dari sini seperti ini ya. Kalau ingin misalkan bisa diatur ukurannya melalui ukuran di sini, maka teman-teman silahkan diklik kanan kemudian ungroup object, klik, maka di sini sudah mulai menyala lagi ya. Itu caranya. Jadi kalau SVG biasanya seperti itu, icon-icon yang kita download dari penyedia icon. Oke, di sini kita kasih gini saja. Kemudian kita kasih di sini Karangmalang, kemudian Kabupaten Sragen. Oke, di Ctrl A untuk menarik semuanya, kemudian Shift F3 untuk change, kemudian kita pilih uppercase ya. Kemudian di sini untuk rata tengah, kemudian kita menggunakan articulate seperti ini, kemudian kita kecilkan seperti ini teman-teman ya. Silahkan disesuaikan dan kita kecilkan supaya seimbang.
Kemudian untuk menjadikan rata tengah seperti ini teman-teman, silahkan tekan tombol C seperti ini, kemudian kita geser. Oke, gitu ya. Ini kita dekatkan. Kemudian yang Karang Malangnya, atau kita pisah ya, kita pisah aja dengan cara menekan tombol Ctrl K seperti ini. Kemudian yang Kabupaten Sragennya kita kasih bold. Kemudian dua-duanya kita kasih warna putih seperti ini. Oke, berikutnya di sini kita kasih mari bergabung bersama kami, gitu kan. Ajakan mari bergabung bersama kami. Kita kasih articulate. Teman-teman bisa menggunakan font yang lain ya, apabila misalkan teman-teman tidak memiliki font articulate, tidak mengapa. Jadi ini hanyalah contoh saja. Kita gunakan articulate. Ini kita buat fontnya, silakan disesuaikan ya. Articulate di sini PPDB, pilih yang bold. Oke, ya, kira-kira seperti ini. Oke, ini kita besarkan ya, Ctrl A, kemudian Shift F3, uppercase. Oke. Oke, di sini. Nah, di sini warnanya berbeda, kita menggunakan color eyedropper saja, teman-teman. Nah, seperti ini, kemudian kita tuang. Sudah sama ya. Kemudian di sini kita copy. Ctrl C, Ctrl V, kita geser. Di sini kita ganti tahun 2022 garis miring 2023, misalkan seperti itu. Oke, gitu ya. Kemudian kita buat di sini yang ketinggalan kemarin ya. Kita buat di sini freehand. Nah, di sini. Terus kita buat seperti ini. Oke, kemudian kita taruh di sebelahnya sini. Kita kasih warna yang ini tadi. Ya. Tuh. Kemudian kita lanjutkan. Nah, di sini pertama kita masukkan dulu ikonnya. Di sini ada yang atas adalah paper plan. Paper plan di sini ada, kita masukkan. Nah, di sini belum bisa diedit-edit teman-teman. Maka kita Ctrl U ya untuk shortcutnya, atau klik kanan ungroup. Nah, di sini kita bisa membalikkan seperti ini. Oke. Kemudian kasih warna putih. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian berikutnya di sini ada sosial media. Instagram, Facebook, mana Instagram, Facebook, Twitter. Oke, kita masukkan ketiga-tiganya sekaligus. Kemudian jangan lupa Ctrl U ya. Ctrl U. Facebooknya sudah. Oke, sekarang kita kecilkan. Kita kecilkan sesuai dengan kebutuhan ya di sini ya. Sesuaikan saja teman-teman. Katakanlah segini saja, kita taruh tengah ya, karena kita tidak menggunakan barcode nanti. Kita kasih di sini 10 mili ya di sini ya. 10 di sini kita gunakan 10 saja. Oke. Oke. Untuk menjadikan rata tepat di tengah secara vertikal, di sini tekan tombol E ya. Selagi semuanya tekan tombol E seperti ini. Kemudian di bagian objek, kemudian align and distribute, pastikan di sini align and distribute sudah tercentang atau Ctrl Shift A ya, sehingga nanti ketika sudah tercentang kita bisa mengambil dari sini, kemudian kita atur spasinya ya seperti ini. Kita ternyata
masih terlalu besar ya, kita kasih aja misalkan 7 seperti itu. Oke, sepertinya sudah cukup. Kemudian berikutnya di sini kita kasih SMK bisa hebat, misalkan seperti itu. Ctrl A, Shift F3, kemudian uppercase. Kemudian kita gunakan articulate. Di sini kita kecilkan seperti ini. Kemudian bisa hebatnya kita kasih articulate biasa. Nah, di sini kita gunakan teks, kemudian kita tarik seperti ini teman-teman. Namanya paragraf teks. Kita kasih articulate sudah, fontnya kasih 10 saja. Ya. Kita buat di sini lorem saja ya. Kita kasih lorem Indonesia. Nah, di sini teman-teman bisa menggunakan teks ini untuk contoh ya. Copy, kemudian kita paste di sini. Ya, di sini ya. Sudah, kita kasih agak kecil aja, misalkan 9. Oke, sudah cukup ya. Oke, berikutnya di sini kita kasih warna putih. Tadi belum ya, kelupaan. Oke, sudah. Sekarang kita masukkan di sini ada kalender. Nih, UI kalender. Oke. Jangan lupa ya, Ctrl O, ungroup. Agak geser saja. Sepertinya kita sesuaikan dengan ini ya. Untuk rata kanan tekan tombol R. Oke, seperti ini. Oke, berikutnya sekarang kita kasih, misalkan di sini kita kasih tanggal pendaftaran aja ya. Tanggal daftar gitu. Tanggal daftar, kemudian 22 Mei 2022 sampai 23 Juli 2023. Disesuaikan ya, Ctrl A, kemudian Shift F3, title case, kemudian tanggal daftarnya Shift F3, uppercase. Seperti ini. Kita pisahkan, Ctrl K. Kemudian articulate extra bold, di sini articulate biasa. Dan kedua-duanya kita kasih warna putih. Seperti ini, tekan tombol R untuk rata kanan. Ya, seperti ini teman-teman. Ini kita tarik ke atas supaya ini bisa kita lebih, ini agak besarkan. Seperti ini. Kemudian kita kasih nomor telepon. Ya, di sini kontak misalkan 081234567889 gitu ya. Kita kasih warna putih, kemudian articulate extra bold. Kita kecilkan. Oke, sudah ya. Ini kontaknya kita kasih ekstra articulate biasa. Ya, seperti ini. Kemudian berikutnya di sini ada syarat. Cara pendaftaran aja ya. Cara mendaftar seperti ini. Ctrl A, Shift F3. Kemudian cara mendaftar di sini. Articulate extra bold, kita kasih putih gitu ya. Oke, jika sudah, sekarang syaratnya apa saja begitu. Misalkan di sini buka portal, kemudian isi formulir. Kita pilih daftar dulu ya, pilih mendaftar, kemudian isikan data formulir, kirim, tekan tombol submit, selesai. Misalkan seperti itu ya.
Ctrl A, kemudian Shift F3, title case OK. Kemudian kita pilih articulate, kemudian kita harus warna putih, rata kanan seperti ini. Kemudian untuk fontnya kita kasih 9 atau 10 saja, 10 saja ya, biar tidak terlalu kecil, misalnya seperti ini. Kemudian untuk merenggangkan, teman-teman bisa menggunakan shape tool ini, diklik kemudian kita tarik ke bawah seperti ini. Nah, mudah ya. Kemudian kita buat kotaknya, kemudian kita kasih warna putih ya. Kita buat di sini menggunakan pen saja biar lebih mudah. Buat centang ya, kita buat centang. Oke, kemudian kasih warna putih seperti ini. Lalu kita duplikat. Sebelum dilepas tekan klik kanan seperti ini. Oke, kemudian di sini kita kasih pendaftaran selesai gitu ya, pendaftaran selesai. Oke, biar seimbang ya. Nah, kemudian berikutnya teman-teman di sini kita kasih waspada COVID gitu ya, COVID-19. Oke, di sini kita kasih extra book. Oke, kemudian di bawahnya kita kasih portalnya www.domain.sch.id, nama website teman-teman semuanya ya. Di sini kita kasih articulate, kecilkan, kita taruh di bawah. Oke, nah di sini kira-kira seperti ini. Kita lihat apakah ada yang kurang. Ini kita hapus dulu ya. Ini kita hapus dulu seperti ini. Sekarang kita view full screen. Kita cek ya. Ini adalah hasil duplikat dari desain yang sudah ada. Kemudian di sini warnanya belum sesuai, kita sesuaikan ya. Yang ini warnanya biru. Color dropper, kemudian ambilkan. Kita tuang di sini teman-teman. Kemudian di sini dan di sini. Oke, view full screen. Nah, oke teman-teman, sudah jadi ya. Silahkan dilakukan, silahkan diikuti, dan mudah-mudahan teman-teman bisa membuatnya ya. Jika sudah, jangan lupa ini dihapus, diklik kanan unlock ya, dihapus. Kemudian ini di grup ya, di grup saja. Caranya Ctrl G ya, diseleksi semua seperti ini, Ctrl G, kemudian tekan tombol P ya, sudah tepat di tengah. Jangan lupa, silahkan teman-teman disimpan ya, disimpan, save ya, save. Kemudian kalau ingin jadikan gambar, silahkan diekspor ya. Di save ini adalah menyimpan filenya, nanti bisa diedit lagi lain waktu. Kalau ingin disimpan ke dalam bentuk gambar JPEG atau PNG gitu, itu bisa diekspor, kemudian taruh di mana gitu kan. Di sini namanya apa? Di sini namanya misalkan flyer ppdb gitu. Di sini pilih formatnya JPEG, PN atau PNG ya. Kita pilih PNG misalkan, kemudian ekspor. Nah, di sini pilih warnanya RGB ya, kemudian oke. Oke, jika sudah, kita lihat di sini. Nah, di sini file aslinya, dan di sini adalah hasil desain kita. Gitu ya, sangat mudah. Kemudian jika ingin menyimpan filenya untuk bisa diedit kembali, silahkan ditekan file, kemudian save ya. Jagoan di sini adalah flyer ppdb, sama nggak apa-apa namanya, beda ekstensi, insya Allah nggak masalah. Save, dan sudah tersimpan. Di sini sudah ada file Corel dan file aslinya. Dan teman-teman bagi yang menghendaki untuk di-download, silahkan, sudah kami bagikan juga di link deskripsi ya. Silahkan di-download untuk file aslinya, dan teman-teman gunakan untuk keperluan teman-teman semuanya. Terima kasih, selamat mencoba, dan tetap semangat.